Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang kaidah tata tulis karya ilmiah yang beranggotakan dengan saya sendiri Dwi Puji Rahayu, yang kedua ada Adelina Wahyu Martanti, yang ketiga ada Agung Rahayu Santoso, yang keempat ada Iva Khairunisak, dan yang terakhir ada Setia Chandra Utama. Nah, bagian yang pertama adalah bagian penomoran. Penomoran dalam penulisan karya ilmiah memiliki dua aturan, yakni menggunakan jenis huruf, ukuran, percetakan, serta letak yang berbeda dan menggunakan angka Arab atau perpaduan antara angka Arab dan huruf Latin. Cara perpaduan judul yang menggunakan aturan pertama adalah sebagai berikut. 1. Judul ditulis di tengah atas halaman menggunakan huruf kapital dan dicetak tebal atau di bold. Yang kedua adalah subjudul peringkat pertama ditulis rata mulai dari tepi kiri menggunakan huruf kapital semua dan dicetak tebal. Dan yang ketiga ada subjudul peringkat kedua juga ditulis rata mulai dari tepi kiri, diawali dengan huruf kapital pada awal kecuali kata tugas dan dicetak tebal. Yang keempat ada subjudul peringkat ketiga, ditulis rata mulai dari tepi kiri, di garis bawah atau dicetak miring dan diawali dengan huruf kapital pada awal setiap kata, kecuali kata tugas. Dan yang kelima atau terakhir ada subjudul setelah peringkat ketiga disarankan untuk ditiadakan dan diintegrasi dalam esai atau uraian. Penomoran dalam uraian dibenarkan hanya pada urutan yang bersifat prosedural, yakni urutan yang tidak boleh dibalik atau diacak. Bentuk penomoran pada esai atau uraian menggunakan angka Arab dengan diberi tanda kurung 2. Kutipan adalah pengambil alihan satu kalimat atau lebih dari karya tulis orang lain yang bertujuan memperkokoh argumen atau untuk ilustrasi. Bahan bacaan yang digunakan harus dapat dipertanggungjawabkan. Perujukan dilakukan dengan menggunakan nama akhir, tahun, dan halaman buku. Jika ada dua pengarang, perujukan dilakukan dengan menyebutkan nama akhir kedua pengarang tersebut. Jika lebih dari dua, maka penulisan rujukan dilakukan dengan menulis nama akhir dari pengarang pertama dan diikuti dan kawan-kawan atau ditulis DKK untuk orang Indonesia, dan kata et al atau ditulis ET huruf kecil dan AL huruf kecil untuk orang asing. Jika nama pengarang tidak dicantumkan, maka yang dicantumkan dalam rujukan adalah nama lembaga yang menerbitkan, atau nama dokumen yang diterbitkan, atau nama koran dan majalah. Untuk karya ilmiah terjemahan, maka perujukan dilakukan dengan cara menyebutkan nama asli pengarang. Rujukan dari dua sumber atau lebih yang ditulis pengarang yang berbeda dicantumkan dalam satu tanda kurung dan titik koma sebagai tanda pemisah. Antara nama pengarang dan tahun tidak diberi tanda koma, dan antara tahun, tanda titik 2, dan nomor halaman tidak diberi jarak. Cara merujuk kutipan langsung. Kutipan yang kurang dari 4 baris ditulis di antara tanda petik, disertai nama pengarang, tahun, dan nomor halaman. Nama pengarang dapat ditulis secara terpadu atau jadi satu dengan tahun dan nomor halaman di dalam kurung. Contoh yang nama pengarang disebut di dalam teks secara terpadu: Subronto dalam kurung 1990.2123. Menyimpulkan tanda petik ada hubungan yang erat antara faktor sosial ekonomi dan kemajuan belajar. Untuk contoh 2 yang nama pengarang disebut bersama dengan tahun penerbitan dan nomor halaman. Petik 2. Ada hubungan yang erat antara faktor sosial ekonomi dan kemajuan belajar dalam kurung Subronto spasi 1990.2123. Jika ada tanda petik di dalam kutipan, maka digunakan petik tunggal. Kutipan lebih dari 4 baris ditulis tanpa tanda petik pada baris baru, terpisah dari teks yang mendahului, dimulai pada karakter ke-6 dari garis tepi kiri. Jika di dalam kutipan terdapat paragraf baru, garis barunya dimulai dengan mengosongkan 5 karakter dari garis tepi teks kutipan. Apabila dalam mengutip langsung ada kata-kata yang dibuang,
maka diganti dengan 3 titik. Dan apabila ada kalimat yang dibuang, maka diganti dengan 4 titik. Kutipan tidak langsung. Kutipan yang dikemukakan dengan pikiran sendiri. Jika yang dirujuk adalah bagian tertentu, maka nomor halaman disebutkan. Jika buku dirujuk secara keseluruhan, atau yang dirujuk terlalu banyak, atau malah meloncat-loncat, nomor halaman boleh tidak dicantumkan. Contoh, Salimin 1990 13 tidak menduga bahwa mahasiswa tahun ketiga lebih baik daripada mahasiswa tahun keempat. Nama pengarang disebut terpadu dalam teks dengan mencantumkan nomor halaman. Contoh, dalam buku Tata Bahasa Lama seperti Prijautomo 1937 belum dikenal istilah transposisi. Nama pengarang disebut terpadu dalam teks tanpa mencantumkan halaman. Contoh, mahasiswa tahun ketiga ternyata lebih baik daripada mahasiswa tahun keempat. Salimin 1990 13. Nama pengarang disebut dalam kurung bersama dengan tahun dan halaman. Contoh, apabila kita bicara tentang belajar, sebenarnya kita berbicara tentang bagaimana tingkah laku seseorang berubah sebagai akibat pengalaman. Snackbaker 1974. Nama pengarang disebut dalam kurung bersama tahun tapi tidak tanpa nomor. Daftar pustaka. Daftar pustaka adalah suatu susunan tulisan di akhir sebuah karya ilmiah yang isinya berupa nama penulis, judul tulisan, penerbit, identitas penerbit, dan tahun terbit. Daftar pustaka dibagi menjadi 3, yaitu daftar pustaka untuk buku, daftar pustaka untuk artikel jurnal, koran, dan makalah, serta daftar pustaka untuk majalah. Pertama, yaitu penulisan daftar pustaka dari buku. Urutannya yaitu pertama, nama, misalnya Dr. John F. Knight. Yang kedua, yaitu tahun terbit, misalnya 2001. Yang ketiga, yaitu judul buku, misalnya Family Medical Care Volume 4. Yang keempat, yaitu kota penerbit, misalnya Bandung. Dan yang terakhir, yaitu nama penerbit, misalnya Indonesia Publishing House. Sehingga jika digabungkan menjadi Knight, John F. 2001 Family Medical Care Volume 4 Bandung 2 Indonesia Publishing House . Untuk penulisan nama, kita membalik namanya. Jadi yang digunakan Knight, John, bukan John, Knight. Oke. Yang selanjutnya yaitu penulisan daftar pustaka dari artikel jurnal, surat kabar, dan makalah. Urutan penulisannya untuk artikel jurnal yaitu 1. Penulis, 2. Judul jurnal, 3. Judul artikel, 4. Penerbit, 5. Kota terbit, dan yang terakhir tahun terbit. Contoh, Solihan, Umar, 2013, petik 2, Bahasa Indonesia dalam informasi dan iklan di ruang publik Kota Pangkal Pinang, petik 2, dalam Silok Bastra, 2, Jurnal Kebahasaan dan Kesastraan Volume 1, dalam kurung halaman 123 sampai 129 kurung tutup Pangkal Pinang, 2, Kantor Bahasa Provinsi Bangka Belitung, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang selanjutnya untuk majalah. Yang perlu disebutkan yaitu nama pengarang,
tahun terbit, judul artikel, judul majalah, bulan terbit jika ada, tahun terbitan yang keberapa jika ada, serta tempat terbit. Contohnya yaitu Nasution, Anwar, 1975, petik 2, Sistem Moneter Internasional, petik 2, dalam Prisma, Desember, 4, Jakarta, Contoh lainnya yaitu Paranggi, Umbulandu, 2006, petik 2, puisi, 2, bagian terpenting dari darah hidupku, petik 2, dalam Horizon Majalah Sastra, Jakarta, PT Matlopos, Selanjutnya, untuk surat kabar yaitu pertama, nama pengarang, lalu tahun terbit, judul artikel, judul surat kabar, tanggal terbit, dan yang terakhir tempat terbit. Misalnya, Tabah, Anton, 1984, petik 2, Polwan semakin efektif dalam penegakan hukum, petik 2, dalam Sinar Harapan, 1 September 1984, Jakarta, Yang terakhir yaitu penulisan daftar pustaka dari skripsi, tesis, dan disertasi. Urutannya yaitu nama penulis, terbit, judul ditulis dengan huruf tegak, kemudian jenis publikasi, institusi atau kode negara, institusi tersedianya karya ilmiah. Contohnya yaitu Felina S. 2011. Perubahan pola asuh masyarakat Bogor, siku skripsi, Bogor, ID, 2, institusi pertanian Bogor, Selanjutnya membahas tentang penyajian tabel dan gambar. Dalam karya ilmiah biasanya terdapat tabel dan gambar. Nah, dalam pengaplikasian tabel dan gambar kerap terjadi kesalahan dalam menulis karya ilmiah. Dalam materi ini akan membahas tentang penyajian tabel dan gambar dengan baik dan benar sebagai berikut. Dalam penyajian tabel yang tertulis dalam buku pedoman penulisan karya ilmiah yaitu dengan 1. Penulisan nomor dan judul tabel diletakkan di atas tabel. 2. Nomor tabel menggunakan angka Arab yang ditempatkan di atas tabel simetris kiri kanan. Nomor tabel didahului dengan angka yang menunjukkan tabel tersebut berada pada bab berapa dan diikuti nomor urut tabel. 3. Judul tabel diketik dengan huruf pertama judul huruf besar kecuali kata sambung dan kata depan serta dicetak tebal. 4. Judul tabel dibuat simetris kiri kanan jika judul tabel lebih dari 1 baris. 5. Kolom dalam tabel harus dicantumkan nama kolom dan dijaga agar pemisahan antara kolom satu dengan kolom yang lain tegas. 6. Jika tabel terlalu banyak, maka dapat ditulis secara horizontal dan bagian atas tabel harus diletakkan di sebelah kiri. 7. Tabel yang panjang hendaknya diketik dalam satu halaman tersendiri yang tidak dijadikan satu dengan naskah. 8. Tabel diusahakan tidak terpotong jadi 2 halaman, kecuali kalau memang sangat panjang. 9. Tabel yang menunjukkan hasil analisis diletakkan di dalam naskah, tetapi yang menunjukkan perhitungan diletakkan pada lampiran. Agar kita mengetahui lebih jelas, berikut contoh penulisan tabel nomor dan nama. Nah, contoh di sini
Tabel 4.1 struktur tabel siswa. Angka 4 menunjukkan bab berapa yang ditulis di situ, dan angka 1 menunjukkan halaman urutan berapa. Lalu kedua, penyajian gambar. Dalam penyajian gambar ada tata cara penggunaan gambar yang harus diperhatikan. Salah satunya yaitu 1. Judul gambar ditempatkan di bawah gambar. 2. Gambar harus sederhana agar dapat menyampaikan ide dengan jelas dan dapat dipahami dengan mudah. 3. Gambar yang digunakan secukupnya saja. Jadi nanti tidak mengurangi nilai penyajian data. Selain 3 tadi, dalam buku pedoman penulisan karya ilmiah tertulis sebagai berikut. 1. Penulisan nomor dan judul gambar diletakkan di bawah gambar. Nomor gambar menggunakan angka Arab. Contoh 2.1, 2.2, dan seterusnya. Ditempatkan di bawah gambar simetris kiri dan kanan. 3. Judul gambar ditulis dengan huruf pertama judul huruf kapital, kecuali kata sambung dan kata depan tanpa diakhiri titik. 4. Ukuran gambar, lebar dan tinggi diusahakan proporsional. Agar lebih jelas, contoh dalam penyajian gambar sebagai berikut. Oke, sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau pengucapan yang tidak berkenan bagi kalian, saya ucapkan maaf yang besar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.